Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara mencari min, median, trim min, robust, dan outlier. Jadi, hal pertama yang harus kita siapkan adalah menginstal Anaconda terlebih dahulu. Pastikan Anda sudah menginstal Anaconda. Nah, ini adalah webnya. Mungkin teman-teman bisa menginstal Anaconda, dan kemudian hal yang harus kita siapkan adalah data. Kita harus menyiapkan data. Kali ini kita mengambil data dari Google Trends. Kita lihat Google Trends. Nah, di Google Trends ini kita harus mencari sebuah data yang bisa dijadikan perbandingan. Seperti misalnya contohnya ini, Taylor Swift dan Kim Kardashian. Sehingga terdapat dua grafik yang bisa dibandingkan nantinya. Dan kemudian kalau sudah, kita langsung pencet tombol download ini. Oke, pencet tombol download, kemudian taruh filenya di dokumen atau folder yang sudah kita siapkan. Jadi kita harus menyiapkan folder untuk kita bisa menaruh codingan Jupyter kita. Contohnya saya bikin di sini kuliah, dan di sini saya bikin data. Nah, ini file saya di sini, file Excel saya di sini. Oke, jadi itulah hal yang harus kita persiapkan. 3 hal, yaitu install Anaconda, terus kita mendownload file Excel, dan folder. Kita harus menyiapkan folder kita. Oke, jadi langsung saja kita buka Anaconda kita, Jupyter Notebook. Nah, kita klik. Kita tunggu beberapa saat sampai kita diarahkan ke web browser. Nah, ini dia web browser. Nah, kemudian kita cari salah, ini kita harus new, terus Python 3, terus arahkan ke tempat folder kita tadi yang sudah kita siapkan tadi. Sebagai contoh, yang folder saya tadi di dokumen, kuliah, data, dan ini ada terorisme CSV dan antitol. Ini file hasil codingan saya. Kita buka. Oh, bukan yang ini. Yang ini. Kita buka. Nah, inilah file hasil codingan saya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah open, download, dimana sudah disediakan oleh dosennya, bapaknya. Kita tinggal buka di sini Python Notebook dan chapter 1, Exploratory Data Analysis. Nah, kita tunggu. Nah, ini hal pertama yang harus kita masukkan adalah ini. Ini fungsinya untuk apa? Ini adalah library. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah copy paste ini ke dalam line kita. Copy paste, kemudian di run, pencet run. Oke, terus kemudian yang kedua, yaitu di sini ini, menentukan path. Jadi sebagai contoh, saya kan tadi menaruh di data, di direktori data saya di sini. Nah, ini kan saya taruh di data, maka saya di sini gunakan data. Kemudian file Excel saya kan juga di dalam data ini.
Nah, terorisme file saya. Kemudian di sini kita ketikkan terorisme CSV. Kemudian kita run. Kemudian kita masukkan codingan ini, print data head 8. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan data yang telah kita download tadi. Jadi data yang telah kita download tadi akan tertampil seperti ini. Ini adalah jumlah terorisme, ini adalah jumlah khotbah gitu. Dan kemudian menghitung min data. Jadi yang kita lakukan adalah ini, codingan yang ini. Tinggal copy paste dari sini. Min. Nah, berhubung di sini ini state dan ini state, maka kita harus merubah. Di sini kan punya saya adalah data. Maka di sini saya isikan data. Jadi kita tinggal merubah hal itu, dan di sini kita ubah sesuai judul pada Excel kita, terorisme. Dan ketemu minnya sekian adalah ini hasilnya 11. Dan kemudian ada trim min. Trim min kita juga tinggal copy paste dari sini, dari chapter 1 exploratory data analysis. Copy paste, kita taruh sini, dan kita cuma mengganti ini aja, data. Berhubung saya tadi menggunakan ini konstanta data, maka di sini adalah kita data. Di sini data, dan kita pakai data yang pertama dulu, terorisme. Maka yang tertampil adalah nilainya ini 8,7. Kemudian ada di sini median. Kita juga tinggal ini aja, tinggal copy paste ini, dan kita tinggal merubah menjadi ini seperti tadi, data dan terorisme lagi. Ini hasilnya 8,0. Kemudian menghitung min dari data yang kedua. Data yang kedua di sini saya akan menggunakan khotbah. Nah, di sini tetap kita inputkan data, dan kemudian di sini bedanya adalah di sini kita tampilkan khotbah karena data yang kedua kita ini khotbah. Nah, kemudian langkah selanjutnya ada weighted min. Kita juga tinggal ini, tinggal mengkopas, kemudian kita taruh sini. Weighted min itu yang ini, NP average. Nah, yang ini kita tinggal ubah di sini data sesuai yang atas tadi. Terus di sini kita rename menjadi khotbah, dan di sini data kita bandingkan dengan data yang pertama tadi, data terorisme, sehingga didapatkan adalah hasilnya sekian. Kemudian kita menghitung weighted median. Untuk menghitung weighted median kita memerlukan W kuantil sesuai peraturan yang ada di chapter ini. Oke, dan kemudian kita ganti lagi data, kita ganti juga ini menjadi khotbah, kemudian kita bandingkan dengan ini, kemudian kita bandingkan dengan terorisme ini. Nah, juga menghitung interkuartil dan menghitung kuartil 1, 3, dan interkuartil. Pertama kita menghitung kuartil 1 itu adalah codingnya seperti ini. Nah, dari data terorisme kita ini nanti akan didapatkan kuartil sekian, 0,25, karena kuartil 1 adalah 0,25, dan kuartil yang ketiga itu seperti ini codingannya. Kenapa di sini 0,75? Karena kuartil 3 itu memang nilainya 0,75. Jadi kita codingkan di sini. Kemudian ada IQR. IQR ini apa? Interkuartil. Jadi interkuartil ini rumusnya adalah Q3 min Q1. Jadi hasil dari Q3 kita kurangi dengan hasil Q1. Kemudian di sini ada codingan print Q1, Q3, dan IQR untuk menampilkan nilai dari yang telah kita cari tadi.
dan hasilnya didapat sekian, 6, 11, dan 5. Kemudian ada di sini menghitung robust. Menghitung robust ada batas atas, ada batas bawah. Dan batas atas kita dapatkan codingannya seperti ini. Kemudian kita masukkan tadi, saya menggunakan data, berarti saya inputkan data di sini, dan lagi terorisme di sini, data yang pertama. Dan juga terorisme di sini, kita pakai data yang pertama. Kemudian ini untuk menampilkan batas atas dan batas bawah dari robust ini. Makanya itu dapat tertampil nilai dari 0 sampai nilai yang ke 260 yang bernilai true. Dan kemudian ada outlier, juga seperti kita menghitung robust ya. Ada data atas, data batas atas sama data batas bawah. Nah, jadi kita isikan seperti yang telah kita isi di atas tadi. Saya menggunakan di sini data, dan saya menggunakan data yang pertama. Ini terorisme. Saya menggunakan terorisme di sini. Dan kita ketikkan di sini print supaya bisa menampilkan hasilnya. Jadi batas atasnya sudah tertampil dan batas bawahnya tertampil juga, 260 ini bernilai false. Jadi outlier untuk data terorisme saya ini kemungkinan tidak ada karena di sini tertampil false gitu. Jadi data saya tidak mempunyai outlier. Mungkin punya teman-teman bisa saja false, bisa saja true, tergantung dari data teman-teman. Dan untuk menghitung robust dan outlier ini saya dapatkan di internet. Mungkin teman-teman bisa cari rumusnya di dalam bahasa Python itu seperti apa. Ini yang saya dapatkan seperti ini. Ya, mungkin sampai sini saja yang bisa saya terangkan mengenai bagaimana cara menampilkan mean, median, weighted mean, dan lain-lain melalui dengan data yang telah kita siapkan, dengan data kita sendiri. Jadi seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.